Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut hukum Islam mayat yang kena COVID dikubur tanpa disolatkan dan tidak dimandikan? Apakah mayat itu termasuk mati syahid? Mayat yang dikhawatirkan akan menularkan penyakit menular atau wabah, maka dia tidak dimandikan. Karena ada uzur syar'i, dia ditayamumkan. Pakai baju APD, baju astronot itu. Kan ada video saya pakai baju astronot kan? Nah, itu bukan menghadapi COVID, panen lebah. Pakai baju astronot itu, ambil tanah, tayamumkan mayat itu. Wajahnya, habis itu tangannya, sudah cukup. Tayamum menggantikan sholat, menggantikan mandinya. Adapun sholat jenazahnya, maka mayat yang kena COVID tetap sholat jenazah. Siapa yang bilang mayat COVID tidak sholat jenazah? Tetap sholat jenazah. Bagaimana sholat jenazahnya? Masukkan dia ke dalam ambulan, sholat dari luar ambulan. Dan kalau dia masuk dalam masjid, setelah dibungkus plastik, masuk ke dalam kotak keranda, bisa masuk masjid surau musola, masukkan. Andai tidak disyaratkan sholat jenazah mesti di masjid, tapi mengatakan sholat jenazah mesti di masjid. Andai di dekat kubur itu, sebelum ditanam, letakkan di situ, sholat jenazah. Kepala, laki-laki di bagian kepala imam di bagian kepala, kalau perempuan di pinggang. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi sampai akhir. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ma'alahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al. Selesai. Tapi kalau mati syahid tak disolatkan Pak Ustadz. Mati syahid yang mana? Syahid terbagi dua. Orang yang mati perang, syahid jihad fisabilillah, tidak dimandikan. Karena luka-luka badannya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Adapun orang yang syahid karena bukan perang jihad fisabilillah, maka dia tetap dimandikan. Al-mabtunu syahid, orang yang sakit perut mati syahid. Tapi orang sakit perut mati meninggal tetap dimandikan. Orang yang terbakar mati syahid, kalau masih bisa dimandikan tetap dimandikan. Orang yang melahirkan anak mati syahid, tapi tetap dimandikan jenazahnya. Lalu kemudian orang yang kena COVID itu mati syahid tak Pak Ustaz? Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah maka dia mati syahid. Pergi dia ke Jakarta karena tugas untuk rakyat, tugas untuk umat. Pergi dia ke Jakarta, sampai Jakarta masuk zona hitam, kena COVID dia, mati syahid. Suami saya kemarin Pak Ustadz ke Jakarta kena COVID mati syahid. Kenapa dia ke Jakarta? Selingkuh. Nah pula mati syahid, mati konyol. Niat dia baik untuk mencari nafkah halal, untuk membangun masjid, duitnya untuk wakaf. Terpaksa pergi dia keluar, kena COVID dia, meninggal. Matinya mati syahid. Hadis Nabi, al-mat'unu syahid, tapi dia tetap dimandikan. Tak bisa dimandikan, ditayamumkan. Kalau sudah terlanjur tidak disolatkan, bagaimana Pak Ustaz? Disolatkan di atas jenazahnya. Boleh solat dari atas. Disolatkan di atas kuburnya. Ini kubur, ini batu nisan kepala, datang sholat di situ. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi bertanya ke sahabat, mana tukang sapu masjid? Mana tukang sapu masjid nih kata Nabi? Perempuan yang kemarin aku lihat di sini menyapu-nyapu, mana dia? Dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Kami tak kasih tahu karena dia cuma tukang sapu. Oh, Nabi memuliakan walaupun dia tukang sapu, cleaning service. Didatangi Nabi kuburnya, Nabi sholat jenazah dari atas. Itu dalil boleh sholat jenazah dari atas. Allahu Akbar, bagian kepalanya kalau dia laki-laki.
bagian pinggangnya. Kalau dia bagi perempuan, sop di belakang berjamaah. Salat dari atas kubur boleh berdasarkan hadis tentang tukang sapu yang meninggal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya supaya aku pandai ngaji dan menjadi ahli Al-Quran. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua, anak cucu cicit kita mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Jadikanlah PPKNI Pondok Pesantren Quran Nurul Ilmi sebagai pondok yang terdapat di dalamnya dipenuhi orang yang soleh dan soleh. Sebelumnya makasih banyak Pak Ustaz. Ini tak ada bertanya, minta doa aja. Nanti kita doakan. Dia mewakili orang-orang yang minta doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap salam tuh Ustaz baca? Karena salam adalah doa. Dia mendoakan saya, 3 saya didoakannya. Assalamualaikum, selamat kau Ustaz, selamat badanmu, selamat otakmu. Banyak orang sekarang badannya selamat, otaknya bengkok. Selamat badanmu, selamat otakmu, selamat hatimu. Banyak orang sekarang otaknya lurus, hatinya galau. Selamat badanmu. Warahmatullah, semoga engkau dapat rahmat Allah Pak Ustadz. Wa barakatuh, berkah ilmu, berkah hidupmu, berkah badanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah maka saya bacakan setiap salam ini dan saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau tak paham bingung nih, apa Ustadz nih diulang-ulangnya salam macam kami tak tahu aja. Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada sekali. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambalinya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i, imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali? Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau shalla di pangkal baraka salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Memang kalau belum sarapan payah konsen memang. Saya ulang sekali lagi.
kalau sholat di pangkal barokah salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba. Kalau sholat di pangkal barokah salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Madhi, madhi, madhi. Amar, amar, amar. Present, present, present. Ada present, ada past tense, ada continuous tense. Nanti kita lanjutkan. Macam hebat aja. Kapan waktu sholat sunat isyraq? Sudah terjawab. Sudah terjawab kan? 62 boleh. 62 boleh. Tapi di rumah kami tidak ada jam bentuk iko buya. Mudah caranya. Tengok maghrib. Tengok maghrib. Jam berapa maghrib? Itulah waktu isyraq. Jadi kalau maghrib hari iko 6.23, maghrib 6.23, berarti isyraq juga 6.23. Bagi yang tidak punya jam, cukup tengok maghrib. Di rumah hamba maghrib pun tidak ada bu ya. Rumah hantu lah tu. Maghrib pun tidak ada je. Tentang mandi besar bulan Ramadan, kadang mandinya kesiangan. Orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disebut dalam Sahih Bukhari satu hadis, satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf, maaf, maaf ibu-ibu, maaf. Ada orang tua mungkin tak sopan. Kau masalah fikih yang mau jolehkan. Malam tu nya junub, lalu kemudian pas azan subuh tu nya junub. Inya berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Puasanya sah, hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuhnya junub. Kecuali mimpi, sebab mimpi bukan kuasanya, loloknya lah itu mimpinya. Junubnya sebab mimpi, itu puasanya tidak rusak. Sebab mimpi bukan, mimpi mana bisa dipesan, tidak bisa di request mimpi. Ambo nak mimpi kering, nak mimpi basah, tidak bisa di request. Boleh. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh kok orang memberi nama? Tidak ada yang menyebut jamaah tabligh. Tabligh sebabnya menyampaikan ke pintu-pintu rumah orang. Ayo sholat pak, ayo ke masjid pak, tabligh. Maka jamaah apa tu? Tabligh. Deknya kemana-mana membawa kompor, disebut orang jamaah kompor. Ada orang menyebutnya jamaah KUPJ gitu. Apa KUPJ? Kelompok ustad-ustad panjang janggut gitu. Ada menyebut. Inya tidak ada menyebut dirinya jamaah tabligh. Ini jamaah adalah jamaah sunnah. Itu yang tepat. Sunnah artinya inya mengajak orang mengamalkan sunnah. Inya tidak tabligh akbar, inya tidak ceramah. Inya mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid pak. Waang alun lahir ambulah ke masjid. Bisa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Ambo kau di Masjidil Haram lah lebih malam lah. Tapi nya tetap je mengajak ke pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah polisi. Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ajak aku lagi sembahyang, ku tembak kepala kau besok. Tiap harinya datang. Iso datang je. Iso datang. Lama-lama
tersentuh hati Pak Polisi kok ikutnya jamaah tabligh. Sesudahnya ikut, diangkatlah menjadi Kapolda. Selamanya jadi Kapolda di Pekanbaru, inyo sholat subuh tidak pernah di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, sampainya selesai tugas. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aduh, dulu selamanya tugas di Pekanbaru, sholat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Dan setiap inyo sholat di masjid itu, sodo polisi ikut sholat. Takut atasan. Itulah hebatnya jamaah tabligh. Kalau Abdul Somad sesudah orang ramai di masjid, ramai barunya ceramah. Kalau jamaah tabligh enggak, pintu-pintu preman-preman yang bertato, yang pakai antingnya itu dipanggil semuanya. Maka banyak artis-artis tobat. Ustadz Dery Sulaiman tuh itu pemain gitar di Bali dulu. Itu tobatnya tuh deh jamaah tabligh. Artis-artis metal bertato. Ada orang bertato, biji matonya pun ditato. Bertobat deh jamaah tabligh. Jadi kalau ada orang menyabik jamaah tabligh kok sosek, inyo sosek. Jamaah tabligh berjubah, Nabi berjubah. Jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh berjanggut, Nabi berjanggut. Jadi kalau ada orang mengejek jubah, sorban sama janggut, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanggup ikut, tidak sanggup diam. Bagaimana hukumnya perempuan kalau tak pakai hijab berubah jadi laki-laki? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kain, tutup kepala, tutup leher, tutup lengan, tutup kaki. Mesti kainnya lapang, jangan sempit sampai paha menjerit. Anak-anak kita dibiasakan dari kecil pakai jilbab, pakai hijab. Jangan sampai dia terbiasa pakai celana pendek. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Bapaknya rajin tarawih, bapaknya khatam 30 juz, bapaknya sholat tahajud, emaknya berjilbab panjang, anak gadis dibiarkan celana pendek, maka dia tetap akan dituntut. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya pakai celana pendek, dia diam aja. Pak Haji, anak Pak Haji pakai celana pendek, kurang pendek lagi. Ustadz Somad enak saja bicara begitu. Ustadz Somad ngomong begitu kan karena tak punya anak perempuan. Betul, anak saya laki-laki, tapi keponakan saya perempuan. 2 orang keponakan kemanakan nambah perempuan, wajib pakai hijab, wajib pakai baju panjang, wajib menutup aurat. Kalau mau datang ke rumah hamba, ikut aturan ambo. Lebih baiknya benci pada ambo di dunia daripada nanti di akhirat ambo dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dikatakan keras silakan, mau dikatakan radikal silakan. Gara-gara mulut manusia, biarlah mulut manusia ini berkata, anjing menggonggong kapilah berlalu. Betul. Bagaimana pendapat Ustadz maraknya pesantren yang banyak kajian yang tak sesuai dengan kebiasaan ibadah di tempat kami selama ini? Misalnya larangan mentalkinkan mayat. Mentalkinkan mayat sesudah masuk kubur
Hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi, namanya Abu Umamah Al-Bahili. Jenazah kalau sudah dikuburkan dibacakan talqin. Status hadisnya hadis hasan. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalan hadisnya 300.000 hadis. Nama kitabnya Talkhis Al-Habir. Orang yang mati, meninggal dunia, dikuburkan, dibacakan talqin. Hadisnya riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Membacakan talqin itu sunnah. Begitu disebutkan. Hadisnya hadis hasan. Kenapa kita masih goncang? Apa yang membuat kita goncang? Ustadz-ustadz dari Kampar Kiri, ada Ustadz Dr. Zul Ikrami, S1 Azhar, S2 Sudan, S3 Sudan, dosen UIN, Ahlussunnah wal Jamaah, alirannya sama. Masalah khilafiyah ini biasa, yang penting dalil. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada fatwa ulamanya, amalkan. Kenapa kita goncang? Kenapa kita goyang? Kenapa kita macam pucuk eru? Kenapa kita macam baling-baling di atas bukit? Begini kata orang, goyang. Begini kata orang, goyang. Berarti tak punya pegangan. Bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarganya, Pak Ustadz? Nabi SAW mencium cucunya Hasan dan Husain. Peluknya Hasan diciumnya, dipeluknya Husain diciumnya. Datang orang Arab Badui, namanya Habis bin Aqra. Kata orang Arab Badui, ambo anak ambo 10 orang, satu pun tak ada ambo cium. Orang Arab Badui itu hatinya keras, macam batu. Sepreman-premannya orang kita masih mencium anak, bertato, kumis melintang, anting-anting 20, hilang premannya. Kalau udah nampak anak kecil. Orang Arab Badui hatinya keras, tak mencium anaknya. Nabi mengajarkan memeluk, mencium Al-Hasan dan Husain. Nabi SAW bersedekah makanan kepada perempuan. Ada perempuan dia kasih makan. Sahabat bertanya, siapa perempuan itu? Kenapa dikasih makan? Dia kawan Khadijah, kawan akrab Khadijah. Khadijah sudah meninggal, tetap sambung silaturahim pada kawan-kawan sahabat-sahabat Khadijah. Nabi memanggil Aisyah, tak ada dia panggil namanya, ya Aisyah, hai Aisyah, tak ada. Dia panggil ya Humairah. Humairah artinya ahmar, ahmar artinya merah. Wahai engkau yang kulitnya merah kalau kena matahari. Dipanggilnya dengan panggilan kesukaan, ya Humairah. Boleh ambo panggil bini ambo ya Humairah Ustaz? Boleh. Tapi nyo ndak putih, ndak apa-apa. Di masjid kami uang kas anak yatim banyak. Tolong Ustaz jelaskan batasan usia umur anak yatim. Tentang anak yatim ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, la yutma ba'dal ihtilam. Kalau sudah mimpi basah, maaf, kalau sudah akil balik, maka inyo indah anak yatim lagi. La yutma ba'dal ihtilam. Sesudah akil balik, inyo indah anak yatim lagi. Kau pendapat pertama. Pendapat yang kedua, inyo tetap anak yatim selama indah ada pendapatan, indah ada kojo, tidak ada income, tidak punya kebun, tak punya kerja, dia tetap anak yatim walaupun jangguinya tumbuh. Pendapat Abdullah bin Abbas. Ustaz pakai pendapat namano? Ambo pakai pendapat nan iko. Kalau sudah akil balik inyo indah yatim. Kenapa Ustaz nak pakai pendapat iko? Kalau ambo pendapat iko, ambo khawatir sodon yang menjanggui datang nak minta jatah anak yatim. Maka waktu santunan anak yatim, kotak yatim kasihkan ke anak yang belum akil balik. Adapun yang lah SMP kelas 3, SMA kelas 1, lah kuliah di Pekanbaru, tetap kita berikan santunan, tapi bukan dari kotak yatim, diberikan santunan dari kotak infak.
Kotak mesti ada dua, kotak yatim, kotak infak. Yang yatim untuk yatim, yang infak untuk infak. Jangan kasih duit yatim setahun sekali. Kasih duit yatim paling tidak setahun 3 kali. Mau puasa, mau Idul Fitri, mau daftar uang sekolah. Jangan sampai setahun sekali menderita anak yatim. Disumpah anak yatim awak mati toga. Apa hukumnya bagi orang tua yang membiarkan anak gadisnya keluar rumah tak menutup aurat? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa dayus itu? Orang yang tak ada cemburu kepada anaknya. Bercelana pendek, berrok pendek, rambut bergerabang, rambut terbuka. Tak ada beda rambut dia sama rambut monyet. Sama-sama terbuka. Waktu ditanya, kenapa dibuka? Semakin terbuka, semakin modern. Kalau semakin terbuka, semakin modern, maka yang paling modern adalah cigak dan cingkuk. Karenanya semakin terbuka, makin terbuka. Kalau semakin terbuka, makin modern, maka yang paling modern adalah uang gilo. Sebab uang gilo tidak bercelana. Ustaz, bagaimana cara mengqadha salat yang tinggal-tinggal? Usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Orang bila sembayang wajib sembayang akil balik. Akil balik umur 10 tahun. Dulu orang akil balik umur 30 tahun. Sekarang karena tontonan, karena makanan, karena faktor zaman, akil balik umur 10 tahun. 10 tahun akil balik. Kini umurlah berapa? Sampai 10 tahun. Berapa tahun tinggal sembahyang? Baru pagi tadi sembahyang. Kalau begitu sembahyang tinggal 30 tahun. Umur 40 tahun. Masa kanak-kanak setahun tidak dihitung. Berarti baru sembahyang umur 40 tahun, 30 tahun tidak sembahyang. Apa cara, bagaimana cara mengqadhanya? Mengqadha salatnya sesudah sembahyang sekali, qadha sekali. Habis sembahyang isya tadi, qadha. Usolli fardhal isya arba'a raka'atin qadhaan. Sedangkan yang awak tadi usolli fardhal isya arba'a raka'atin adaan. Lebih utama mengqadha daripada salat sunat. Tapi orang yang mengqadha tetap boleh solat sunat. Mana yang lebih didulukan? Qadha apa solat sunat? Qadha dulu. Habis sembahyang isya, qadha dulu. Habis qadha baru solat sunat. Tidak sampai buya, waktu pendek qadha saja. Solat sunatnya tidak. Tapi kalau waktu panjang, solat sunat. Habis sembahyang subuh, qadha. Habis solat subuh, qadhanya di rumah, jangan di masjid. Mereka ditengok orang, ana ada ba'diyah subuh. Mengqadha kau kata. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, setiap habis sembahyang qadha satu. Habis sembahyang qadha cie. Habis sembahyang qadha satu. Berapa lama? 30 tahun. Qadha tahun 2021, lunasnya 31 sampai 151. Kalau meninggal tahun 2030, alhamdulillah lunas pemutihan. Berat ini Pak Ustaz. Siapa bilang agama Islam ini berat? Agama yang berat adalah umat Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kalau ada orang berdosa, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, fataba alaikum, taubat kamu diterima Allah. Cara taubat umat Nabi Musa membunuh. Berdosa, cari kawan yang sama-sama berdosa. Wang ada dosa? Enggak, cairi. Wang ada dosa? Enggak, cairi. Wang ada dosa? Ada. Ambil parang. Sama-sama. 1, 2, 3. Mati. Baru diampunkan dosanya. Islam sembahyang, ambil wudu, mandi taubat, salat, qadha. Bukan berat salat, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tasyahud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, salam. Badan sehat, hati tenang, badan bersih. Jangan merasa ibadah ini berat. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi ketergantungan,
lama-lama merasakan kenikmatan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi kenikmatan. Inilah orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Sinetronnya tinggal, TV-nya tinggal, handphonenya tinggal, demi datang untuk beribadah ke Masjid Al-Mizan. Mudah-mudahan awak sampai anak cucu awak istiqomah sampai mati husnul khotimah. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah, enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2 saja. Yang berkunut itu 2 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut 2. Yang tak berkunut itu 2. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? 4 ini ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita i'tikaf di masjid atau musola 3 hari? Dan apa arti i'tikaf itu, Pak Ustaz? I'tikaf itu artinya al-muksu fi makanin, menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Menurut bahasa, i'tikaf itu artinya menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Kalau ada suami ibu yang menetap di suatu tempat main gaple sehari, itu i'tikaf juga namanya. Bang, abang sedang di mana? I'tikaf. Tapi bukan i'tikaf menurut fikih, i'tikaf menurut bahasa. Sedangkan i'tikaf menurut fikih adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masjid terbagi 2. Ada masjid yang ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ada masjid yang tak ada sholat Jumatnya, namanya musola, surau dan langgar. Ini masjid apa namanya? Masjid Jami' Nurul Huda. Apa arti jami' itu? Mana tahu anak ibu nanti nanya, Ma, apa nama masjid Jami' itu, Ma? Masjid Jami' itu artinya apa? Entah, sejak emak kecil kau belum lahir udah Jami' namanya. Jami' diambil dari kata Jum'ah. Jami' artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya. Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja. Ada sholat Jumatnya, masjid Jami'. Tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Syarat i'tikaf mesti di dalam masjid.
baik masjid jami maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang iktikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang iktikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Dia iktikaf 3 hari. Berapa batas minimal iktikaf menurut mazhab apa, Beb? Menurut mazhab Maliki, syarat iktikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru disebut iktikaf kalau dia keluar jam 6 besok pagi. 24 hours baru disebut iktikaf mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, lebih lama dari ruku sudah dianggap iktikaf. Mana yang lebih ringan tentang masalah iktikaf, mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i ringan, lebih lama dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sudah iktikaf. Makanya tadi masuk ke masjid niatnya niat iktikaf. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid nurul huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai i'tikaf. Dia 3 hari 3 malam i'tikaf. Sudah masuk i'tikaf atau belum? Masuk i'tikaf karena lebih dari lama ruku. Apakah kita harus memberikan KTP, kartu keluarga, paspor kepada pegawai masjid, Pak Ustadz, karena takut nanti ada barang masjid yang hilang? Ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diingin. Sekarang masjid menyikapi jamaah tabligh yang datang mau i'tikaf 2. Satu masjid yang melarang, gak ada sama sekali, jangan masuk masjid kami. Yang satu lagi pula, silakanlah. Saya win-win solution, jalan tengah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kalau pengurus masjid mengasih tahu silakan i'tikaf, tapi tidurnya di emperan masjid, jangan menjemur-jemur kolor celana, lalu kemudian KTP serah, itu semua untuk menghindari fitnah. Saya tidak setuju pengurus masjid yang terlalu ketat, tak boleh orang i'tikaf. Kasih kesempatan, tapi jangan terlalu longgar, nanti menjadi fitnah. Kalau satu umat Islam yang berbuat kesalahan, semua Islam akan menjadi korbannya. Ada orang masuk ke masjid, sholat dia di masjid, hilang selopnya. Apa kata dia? Orang Islam semuanya maling, pencuri selop, pencuri sendal. Maka untuk menghindari fitnah ini, itulah maka kadang pengurus minta KTP dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Pernikahan ketika niat ingin berpisah tapi tak jadi karena pertimbangan. Orang ketika nikah itu, kalau dia berniat, ambo berniat nikah 24 jam tunai, maka nikahnya nikah kontrak. Dalam Islam nikah kontrak haram, namanya nikah mut'ah. Zaman dulu pernah nikah mut'ah karena perang. Setelah tahun Khaybar diharamkan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh lagi. Tak boleh nikah kontrak. Aku nikahi engkau dengan kontrak sampai tanggal 5 boleh, tunai. Tak boleh. Syiah yang nikah kontrak. Apa hukum azan di kuburan ketika menguburkan jenazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah nak masuk. Dalil dalam Islam kau 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Jangan diingat, payah halun sarapan mengingat 10. Ada dalam Quran menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur. Tak ada. Ada di hadis menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur. Tak ada. Ketiga, ijma'. Ada ijma', kesepakatan ulama kalau kamu mati azan di kubur. Tak ada. Ompek qiyas. Qiyas ada. Waktu anak lahir keluar di dunia, Nabi mengazankan cucunya Hasan, Husain, adzanas salat. Ada dalam kitab Sunan Tirmidzi tentang Nabi mengazankan cucunya. Telinga sebelah kanan, kepala bayi sebelah kiri, telinga sebelah kanan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan bayi. Yang kue-kue terjaganya. Kalau lahirnya diazankan, datangnya diazankan, maka waktu berangkat pergi pun diazankan. Dalilnya qiyas. Qiyas waktu lahir dengan waktu pergi. Ada dalam mazhab Syafi'i. Yang hendak membuat silakan. Yang hendak membuat tidak apa-apa, karena bukan wajib. Tapi kalau ada orang mengazankan jenazah waktu nak masuk ke liang kubur atau waktu mau bangkit dari rumah, maka perbuatan itu ada sumbernya, diantaranya dalam sebagian mazhab Syafi'i. Bagaimana cara membayar fidyah puasa? Apa boleh diganti dengan uang? Aslinya awak makan sama fakir miskin. Dek Ambon tak bisa puasa, dek tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang nan tak tolak puasa, dek tua, dek sakit yang berkelanjutan. Syawal Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, makin lama makin sakit, tak sehat-sehat. Nama penyakitnya mah akut, nama penyakitnya diabetes akut, suntik insulin, tak bisa puasa, maka bayar fidyah. Dek awak tak puasa, awak masak, masakan itu yang diantar. Aslinya memberikan masakan. Tak sanggup ngasih masakan, kasih beras. Tak sanggup kasih beras, uangkan senilai beras. Seminim-minimnya 1 mud 7 on setengah. Tapi Ambo menganjurkan jangan pakai batas minimum, tapi pakai porsi. Makan pagi, makan siang, makan malam menurut standar langgam. Pagi lontong, berapa lontong di langgam? 10.000. Wah, itulah lontong VIP itulah. Pagi 10.000, makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. Itulah sama teh manis cendolnya 5 boleh, 5 boleh, 10, 30, 40.000. 10 hari ndak puasa, 40.000. Oma awak umur 80 tahun ndak puasa, 30 hari, 40, 1.200.000 bayarkan. Jangan hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung sama awak, di bawahnya napas setengah. Sama Allah jangan hitung-hitung. Kalau 1.200.000 bayar 1.500.000. Kalau 1.500.000 kasih 2 juta. Seorang ibu sedang hamil. Ibu hamil biasa, lakinya hamil baru luar biasa. Ibu menyusui, kalau nya ndak sanggup puasa, apa wajib qadha atau fidyah? Kalau ibu hamil, namanya bumil. Bumil, ibu hamil. Kalau ibu hamil indak puasa karena dirinya, ini ndak puasa karena dirinya. Kata dokter, ibu lemah bu, ibu jangan puasa ya. Kalau saya puasa dok, kalau ibu puasa nanti mimdate mata ya bawati mati. Karena dirinya. Kalau inyo indak puasa karena dirinya, maka inyo kodok saja, kodok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kalau tidak puasa karena dirinya, kodok saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, ibu sehat bu, tapi janin ibu di dalam lemah. Itu kami tengok, lemah aja bu. Pakai USG namanya, ultrasonografi. USG, ultrasonografi, menengok anak. Kata anaknya, anak ibu di dalam lemas bu. Kalau ibu puasa nanti anaknya mati, kata dokter. Dokter tadi dokter yang pengajian, bukan dokter yang tak puasa.
Cari dokter yang amanah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia konoi duo. Inyo membayar qadha dan mesti membayar fid. Ambo ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa surang karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia bayar fid, qadha dan fid. Ya, menurut mazhab Ambo pakai yang menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki penting tahu ini, sebab bininya perempuan. Apa lu mau jelaskan? Sebab kini banyak orang berbini laki-laki. Nauzubillah, mudah-mudahan anak cucu selamat dari penyakit gila, penyakit umat Nabi Nuh, transgender, LGBT. Nauzubillah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa, ganti puasa. Anak satu anak ibu ndak puasa 90 hari, mengandung anak 30 hari ndak puasa, menyusukan tahun pertama 30 hari tidak puasa, menyusukan tahun kedua 30 hari tidak puasa, satu anak 90 hari tak puasa. Ondak mengganti tahun muka, adiknya menyusul. Kok gara-gara ulah apa-apa? Maka bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan istrinya, sudahkah kau qadha puasamu? Maka ibu qadha setahun, insya Allah lunas satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari sebulan, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, 1 tahun inyo bisa puasa 90 hari. Almarhumah Ambo meninggal umur 70 tahun. Hari Senin 18 Maret 2009 boleh, saat sedang puasa sunat habis makan sahur. 70 tahun umurnya, puasa Senin Kamisnya tidak pernah tinggal. Ambo tanya, Mak, waktu mengandung Ambo dulu 90 hari tidak puasa, mengandung adik Ambo 90 hari lah lunas Ambo ganti dengan Senin Kamis. Niatnya qadha, niatnya jangan puasa sunat, niatnya qadha mengganti, dilaksanakan hari Senin hari Kamis, maka dapat pahala 2, qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Jelas? Apa yang jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan Ustadz. Udah 16 kali saya datang tak jumpa, kau kemana aja? 8 tahun aku ke Batam udah. Bagaimana cara orang lain atau saya bisa mengenal lebih dekat dengan makna syukur membawa nikmat? Macam judul sinetron. Oh, yang judul sinetron itu Sengsara Membawa Nikmat. Yang Sengsara Membawa Nikmat, Sandi Nayawan dengan Desi Ratnasari. Yang kalian potong nanti GR pula artis tubuh saya. Karena kebanyakan manusia sekarang ini ingin nikmat tapi tak pernah bersyukur. Kalau engkau tidak menganggapnya sebagai nikmat, pasti kau tak akan pernah bersyukur. Betul? Kapan kita baru bersyukur? Kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Begitu pagi bangun, begitu pagi bangun, begitu pagi bangun, maka bangun pagi itu kau tidak anggap sebagai nikmat, tapi kau anggap itu sebagai rutinitas. Makanya kau tak bersyukur. Setiap lapar makan, setiap lapar makan, setiap lapar makan, maka makanan itu tak kau anggap sebagai nikmat. Kenapa? Bahkan kau katakan makan itu wajib ada. Mana makanan? Berapa banyak ibu-ibu itu biru matanya gara-gara tak ada makanan, ditempeleng lakinya. Ada juga yang salah pakai makeup. Kita baru bersyukur kalau kita menganggapnya sebagai
Nikmat. Makanya ketika kita bangun pagi, kita tidak katakan bangun pagi itu rutinitas. Bangun pagi itu adalah nikmat. Barulah kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pengajian ini nikmat tak? Ada orang-orang di masjid yang mengatakan pengajian ini nikmat, tapi banyak yang di luar sana pengajian itu dianggapnya pelengkap penderitaan. Sudahlah dia di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah kena repet, di masjid kena amuk. Ustadz itu ceramah mengamuk aja. Jadi dianggapnya ustadz inilah melengkapkan penderitaanku. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Syarat bersyukur yang pertama, anggaplah, pandanglah sesuatu itu sebagai nikmat. Suara nih nikmat. Bagaimana ceramah tak bersuara? Macam itik, tak keluar suara. Nah, itu nikmat. Ini mesti saya melihat hembusan nafasku adalah nikmat, kedipan mataku adalah nikmat, hayunan langkah kakiku adalah nikmat, hayunan tanganku adalah nikmat, aku bisa bersuara adalah nikmat. Maka aku syukur kepada Allah. Apa cara bersyukur lidah? Alhamdulillah. Apa syukur mulut? Banyak-banyak mengucapkan tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Apa tanda syukur mata? Menetes air mata di tengah malam menangiskan yang banyak dosa. Apa tanda syukur telinga? Dengarkan nasihat pengajian, tausiah, tabligh akbar dan khutbah. Apa tanda syukur kaki? Langkahkan ke tempat-tempat yang baik-baik, sholat berjamaah ke masjid. Apa tanda syukur tangan? Usapkan ke kepala anak yatim, suapkan makanan fakir miskin. Apalagi masjid ini punya program, apa nama program? Semanggi. Semanggi. Apa itu? Semangka? Sembako minggu pagi. Sembako minggu pagi. Jadi setiap hari Ahad pagi ada pembagian sembako. Saya umumkan ini supaya membawa beras, bukan bawa karung minta beras. Di masjid ini ada namanya semanggi, membagi sembako Ahad pagi. Kuumumkan supaya masing-masing kita membawa beras, bukan membawa kardus kosong untuk minta sembako. Bulan Desember saya bersama ustadz-ustadz kawan-kawan di Pekanbaru membagi beras sebanyak 26 ton. Ternyata di Batam lebih banyak lagi. Nama gerakannya Gerakan Paskas, Pasukan Amal Soleh. Takbir! Takbir aja bawa beras. Takbir, pas bawa beras tidur. Beras itu nikmat. Syukuri nikmat berasmu. Dengan apa? Berbagi kepada orang lain. Pakaian itu nikmat. Syukuri pakaianmu. Bagi kepada fakir miskin, anak yatim, duafa. Kalau beli baju 2, 1 untuk kita, 1 bagi ke kawan. Mereknya sama. Jangan yang untuk kita 500.000, untuk orang 50.000. Ustadz, saya bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz. Selama ini hanya lewat YouTube. Pertanyaan, apa beda antara ikhlas dengan ridho? Pergi ke masjid lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji mertua, bukan karena ingin dipuji Pak RT, bukan karena ingin supaya dipoto orang, diupload ke medsos, bukan karena siapapun, lillahi ta'ala. Apa namanya itu? Ulang sekali lagi. Puasa sunat, bukan karena ingin supaya kurus macam Abdul Somad, bukan karena ingin diet, tapi karena ingin dekat Allah. Siapapun tak tahu. Apa namanya itu? Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Ikhlas nanti saya sebut murni, ada berapa Pak itu yang cemburu. Nama bini ku tuh Pak Ustaz. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya tak bercampur dengan apapun. Seperti air susu kambing keluar dari perut kambing,
padahal dia terletak baina farsin wa damin, antara kotoran dan antara darah. Keluar dari antara kotoran dan darah. Kalau dia kena kotoran, maka air susu kambing itu warnanya hitam lah. Kalau dia kena darah, maka air susu kambing itu warnanya merah. Tapi dia tidak merah dan tidak hitam, warnanya hitam, campur kopi. Maka tak bercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi dengan apapun, yang tulus, murni, bersih, itu namanya ikhlas. Air kalau bercampur dengan kopi namanya air kopi. Kalau bercampur dengan teh namanya air teh. Kalau campur dengan soda namanya air soda. Tapi kalau tak bercampur dengan apapun namanya air ikhlas. Air mineral itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air ikhlas. Sampai airnya pun tak ada sama sekali, itu yang paling ikhlas. Airnya di dalam udah. Di dalam tuh ada jeruk, ada banyak makanan dalam. Ada kue, ada jeruk, ada limau, ada macam-macam. Tapi tak bisa dimakan karena orang minta foto semua. Itu ikhlas. Sedangkan ridho itu begini. Ridho itu begini. Sudah dijaga barang ini dengan baik, dikunci, disimpan, dijaga, dipelihara, tiba-tiba hilang juga. Berarti kita mesti ridho. Macam ibu lah, bapak tu dah ibu jaga betul-betul. Kalau dia mau pergi kasih duit 2000 perak, abang nih 2000 yang banyak-banyak, bahaya nanti. Asal kemana-mana ditelepon, mana bang, balik jam berapa, sama siapa, tiba-tiba dilarikan pelakor juga. Berarti ibu mesti mengamuk. Apa pula ridho? Ridho kata ibu. Hati-hati ibu. Mengamuk, mesti mengamuk. Ridho itu kalau tidak ada pilihan sama sekali, tak ada pilihan. Kalau ini mesti mengamuk karena ada pilihan. Abang balik bang, kalau tak balik kuyak-kuyak abang. Mesti mengamuk. Tapi ada ridho. Sudah makan 4 sehat 5 sempurna, sudah ikut aturan agama dan negara, tiba-tiba kena COVID juga, masa mesti ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Malam yardha biqada'i, siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Apa itu? Waridwanum minallahi akbar. Yang lebih tinggi daripada surga, yang lebih hebat daripada surga adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat ridho Allah? Yang dapat ridho Allah adalah orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas antara sabar dan ridho, antara ikhlas dan ridho, jelas? Meninggallah anak jamaah. Anak jamaah meninggal. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu, "Bu, jangan nangis ya, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja." Kira-kira cakap ibu ini betul apa salah? Berbuih-buih awak menyampaikan, tak juga paham. Ada jamaah punya anak, anaknya sakit, meninggal. Datanglah ibu-ibu yang satu lagi, "Jangan nangis ya Jeng, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja." Kira-kira cakap dia ini betul apa salah? Jadi yang tepat itu apa? Ridho, bukan ikhlas. Tapi orang kita ini udah terlanjur, atau serah kau lah mau ikhlas mama. Jelas? Jelas insyaallah. Ridho sudah, ikhlas sudah, jelas sudah, syukur sudah, COVID sudah. Bagaimana hukum makmum sholat berjamaah, imamnya baca mahraj huruf bermasalah dengan gerakan tak tumakninah, sementara di situ ada orang yang pantas. Menyindir saya ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kesalahan orang selalu salah di situ? Pertama, ha besar sama ha kecil. Bismillahi. Hi di situ ha besar apa ha kecil? Ha besar. Bagaimana cara membedakan ha besar sama ha kecil? Ha besar dipegang dada, bergetar. Bergetar. Kalau tak ada getarannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu orang salah tiga. Pertama, Alhamdulillahi. Yang kedua, Ra-nya mesti tafkhim tebal. Yang ketiga, A-nya mesti dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dua banyak kesalahan. Pertama, Ra. Yang kedua, Ha. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Kesalahan orang satu. Maliki Yaumiddin. Tak berapa banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan orang satu. Yang pertama, yaitu ianya banyak tak bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, salah pada shad. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya mesti dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti ada fit and proper test. Masjidnya sudah bagus, tapi imam bagus. Saya dengar tadi imam mantap. Jadi yang bermasalah ini mungkin masjid dia, tak pula disebut entah masjid mana. Karena dia menjaga kode etik jurnalistik. Imam-imam di Batam mesti diadakan pelatihan imam-imam. Imam yang sudah ada, yang sudah diangkat oleh masyarakat itu. Nah, karena banyak masyarakat ini mengangkat imam, itu kok ditanya, kenapa kau angkat imam menjadi imam? Sebetulnya tak ada kami angkat Pak Ustaz, terus dia aja sering maju sendiri. Kenapa Bapak itu maju? Sebetulnya tak ada kami ngangkat dia Pak Ustaz. Terus kenapa? Tanah ini punya datuk nenek moyang dia dulu Pak Ustaz. Segan kami. Nanti kalau kami cabut diambilnya surat tanah ini Pak Ustaz. Maka imam-imam yang ada ini mesti diperbaiki tahsin, hasan baik. Tahsin mesti diperbaiki. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tak betul. Dah, setelah selesai Fatihah tak ada tumakninah. Tumakninah paling sikit tasbih sekali. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sesikit-sikit tasbih 3. Sesedang-sedang tasbih 5. Sebanyak-banyak tasbih 7. Lebih dari 12 kali makruh. Kalau ada imam sampai 13 kali makruh. Bangkit berkunang-kunang orang. Nabi pernah sholat, sujudnya selama ayatnya, sujudnya sepanjang ayatnya. Kapan itu? Bukan waktu dia jadi imam, tapi ketika dia sholat sendiri, tahajud malam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in, Syarah Arba'in Nawawiyah, kenapa Allah menciptakan malam? Kenapa Allah ciptakan malam? Karena ada siang. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kita tidur. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya aku bisa memikirkan kamu. Kenapa Allah menciptakan malam? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kamu beramal bebas dari riya. Itu salah satu alasan kenapa Allah menciptakan malam. Siang, sholat zuhur, sholat asar, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ditengok orang. Diciptakan Allah malam supaya engkau beramal bersih dari riya. Waktu kau ceramah Abdul Samad, waktu kau tabligh akbar, diciptakan Allah malam
supaya kau beribadah hanya kau dengan dia saja. Itulah salah satu mengapa Allah ciptakan malam. Jadi tumakninah mesti ada. Nabi memanggil, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyangmu, ulangi, kata Nabi. Diulanginya salatnya. Habis itu dipanggil Nabi lagi, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyangmu, sembahyangmu tak sah. Diulanginya sembahyangmu, diulangnya 3 kali. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, karena salatmu. Lama-lama capek. Apanya lagi nih ya Rasulullah? Ulang aja apa ini? Kata Nabi, ketika kau duduk hatta tatma'inna qa'idan, waktu duduk tumaknina, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insyaallah kalau dibaca dengan lafaz tumaknina, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tumaknina itu artinya ada temponya, berhenti sejenak. Kenapa orang sholat tak ada tumaknina? Karena dia tak baca sama sekali. Ada pula baca tapi macam makan goreng kepanasan. Apakah Nabi itu kalau sholat membaca atau diam saja? Baca. Dari mana kau tahu wahai Khabbab? Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya. Kau sahabat Nabi? Ya. Pernah kau sholat sama Nabi? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, karena jenggotnya bergoyang. Jadi kalau sholat itu mulut bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, wa subhanallah wajhat wajhah. Banyak sekarang orang sholat mulut tak bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang sembahyang? Kalau mulut bergerak membantu tumakninah. Kalau mulut bergerak membantu kekhusyuan. Salah satu sebab kenapa tak khusyuk, mulut tak bergerak. Mulut bergerak membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Baca Fatihah tu macam Fatihah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ini banyak orang baca Fatihah senapas. Walaupun sholat zuhur, walaupun sholat asar, walaupun sholat qabliyah, walaupun sholat ba'diyah, membaca Fatihahnya macam jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kenapa imam ini bisa tak tumakninah? Oh, dia imam goreng kepanasan nih. Sementara di situ ada orang yang pantas jadi imam, tapi dia tak mau. Ini kenapa dia tak mau? Pak, kau bacaan Quran kau bagus, suara kau lantang. Ku tengok kalau kau sholat sujudnya lama. Kenapa kau tak mau? Aku pikun. Asal aku sembahyang lupa aku dah berapa rakaat. Nah, ada orang gitu pikun, tak ingat dia. Asal maju jadi imam. Asal maju jadi imam grogi dia. Jadi jangan kita langsung menuduh dia yang tidak. Mungkin dia ada alasan tersendiri, mungkin dia trauma macam-macam secara psikologis. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan semua pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Semua pengajian kita malam ini mesti kita robah menjadi amal, bukan Abdul Somad. Al-hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Saudara-saudara kami yang tak dapat hadir tapi mengikuti program kajian kami malam ini, tenangkan hati mereka ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari masjid ini, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah.